Assalamualaikum siswa-siswa SMP Negeri 1 Singosari, terutama kelas 8I dan 8C. Bagaimana? Masih semangat belajar di rumah? Baik, hari ini Bu Liner akan menjelaskan tentang tugas untuk pembelajaran di rumah minggu ini. Tapi sebelumnya Bu Liner akan membahas sedikit tentang materi dari pembelajaran di rumah minggu lalu, yaitu tentang materi drama. Drama adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang tiruan kehidupan manusia yang dijabarkan melalui dialog, dan dialog itu disampaikan oleh tokoh, dipentaskan, dan menjadi sebuah pertunjukan. Drama berasal dari sebuah karya sastra, yaitu naskah drama. Adapun ciri dari sebuah drama, yang pertama harus ada konflik. Konflik di sini adalah tumbuh dari sebuah cerita agar cerita itu dapat menghibur dan memberikan pesan dari konflik tersebut. Kemudian adanya aksi. Aksi ini dilakukan oleh aktor atau pemain yang menjabarkan maksud dari naskah drama tersebut. Kemudian yang paling penting, drama harus dipentaskan. Karena jika tidak, maka bentuk dari naskah drama hanya akan tetap karya sastra tulis. Sedangkan untuk karya sastra yang dipentaskan itu adalah sebuah drama. Jenis drama ada dua. Yang pertama adalah drama tradisional dan drama modern. Drama tradisional biasanya dipentaskan tanpa naskah. Contohnya adalah ludruk, wayang, ketoprak, dan lenong. Untuk drama modern lebih mengacu pada naskah. Contohnya adalah operet, kabaret, teatrikal puisi, film, dan sinetron. Untuk drama modern biasanya lebih difasilitasi atau ditambah dengan efek-efek yang menggunakan teknologi modern atau teknologi canggih. Unsur dalam drama antara lain adalah latar, penokohan, dialog, bahasa, amanat, dan alur. Dialog di sini adalah percakapan antar tokoh yang ada di dalam naskah drama. Untuk kebahasaan dalam dialog naskah drama yaitu menggunakan bahasa lisan. Kemudian bahasa-bahasanya menggunakan bahasa yang indah karena merupakan karya sastra, dan bahasa yang digunakan bersifat komunikatif, serta bahasa yang digunakan berupa kalimat langsung yang ditandai dengan tanda petik. Fungsi bahasa di sini bertujuan menyampaikan cerita. Sedangkan untuk latar di sini merupakan latar tempat di mana peristiwa itu terjadi. Latar suasana, bagaimana peristiwa itu terjadi, suasananya bagaimana. Lalu latar waktu, kapan kejadian peristiwa itu terjadi. Pada naskah drama, latar ditandai dengan babak. Pergantian babak digunakan untuk menandai pergantian dari latar tempat atau latar waktunya. Naskah Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin Senur menceritakan tentang keahlian pemuda yang pandai sekali berbohong. Untuk tempat peristiwanya terjadi di Kendal, warung pecel depan pabrik es tua yang terjadi pada pagi menjelang siang hari. Amanat dalam cerita ini adalah jangan berbohong, karena dengan berbohong kita dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Untuk analisis struktur naskah drama yaitu ada tiga. Yang pertama orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi adalah pengenalan, di mana di sana sebagai pembuka cerita. Sedangkan komplikasi adalah muncul masalah hingga klimaks dalam cerita. Resolusi adalah jalan keluar. Komplikasi dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin Senur ini adalah ketika dijelaskan yaitu di warung pecel milik Simbo, wanita tua di depan pabrik es. Di sana ada beberapa pembeli yaitu si tua, si miskin, si kurus, si tinggi, dan si kacamata. Komplikasi dalam cerita tersebut yaitu ketika seorang pemuda datang dan ikut makan di warung mbok tersebut, lalu pemuda itu mengatakan bahwa dompetnya tertinggal di rumah. Simbo tidak mempercayai begitu saja. Lalu kemudian datang beberapa pekerja yang juga menuduh pemuda itu, dan terjadilah sebuah ketegangan. Sedangkan resolusinya adalah pemuda itu menjelaskan bahwa dia benar-benar tidak berbohong dan dia memang sedang mengadu nasib mencari pekerja di kota besar, dan Simbo mempercayainya. Ternyata pemuda itu memang terkenal sekali sebagai seorang pembohong dan sering berbohong dimanapun dia berada. Untuk analisis kebahasaan, rata-rata dari kalian semua yaitu tidak menyebutkan analisis bahasa dari naskah drama, tapi kalian hanya menjelaskan apa yang dimaksud tentang
kebahasaan dalam naskah drama. Baik, untuk saat ini kita analisis juga bagaimana kebahasaan dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil. Analisis kebahasaan pada naskah Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin Senur, yaitu yang pertama, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung terdapat pada setiap dialog tokoh yang ditandai penggunaan tanda kutip. Sedangkan kata ganti, penggunaan kata ganti pada naskah drama, salah satunya adalah penyebutan kata dia pada dialog penjaga malam yang menyebutkan pencuri. Dia sangat licik seperti belut. Dia adalah kata ganti dari pencuri. Dalam naskah tersebut terdapat beberapa penggunaan kata tidak baku. Hal ini diperbolehkan karena pada naskah drama boleh menggunakan kalimat baku, kalimat tidak baku yang merupakan bahasa sehari-hari. Salah satu di antaranya adalah pengucapan kata ngeluh, yaitu kata tidak baku yang bentuknya adalah mengeluh. Kalimat seru, yaitu penggunaan kata seru, yaitu kata pengungkapan perasaan. Biasanya menggunakan kata wah, aduh, amboy, dan wow. Di naskah ini yang digunakan adalah kata nah pada kata nah sekarang saat ini juga. Kalimat perintah dan kalimat tanya. Kalimat perintah ditandai dengan penggunaan tanda seru, sedangkan kalimat tanya ditandai dengan penggunaan tanda tanya. Beberapa contoh ada di dalam naskah tersebut, yaitu yang pertama, penggunaan kalimat perintah pada kalimat bayarlah sekarang, kata si kurus. Kemudian untuk penggunaan kalimat tanya ada pada kenapa tidak membayar dengan intonasi bertanya. Sedangkan untuk soal yang mengubah dari teks narasi menjadi teks naskah drama, beberapa dari kalian masih salah. Beberapa di antara kalian tidak menggunakan kalimat langsung yang ditandai dengan tanda petik. Untuk materi lebih lanjut tentang penulisan naskah drama akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Nah, untuk tugas minggu ini kalian ditugaskan untuk membuat sebuah video monolog berdurasi 2-4 menit. Dalam video monolog itu kalian berperan minimal 4 karakter yang berbeda dan diperankan oleh kalian sendiri. Video tersebut bebas sesuai kreativitas masing-masing, bisa bersifat humor, serius, atau pencerahan kepada masyarakat. Lalu dalam video tersebut boleh menggunakan editing, visual effect, dan lain sebagainya. Tema video yang kalian buat yaitu peran pemuda Indonesia dalam mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia sesuai dengan keadaan di negara kita saat ini. Lalu, langkah apa saja yang dilakukan sebelum membuat monolog? Yang pertama adalah membuat naskah. Naskah kalian buat dengan tulisan tangan di kertas folio bergaris, lalu kalian foto dan kirim melalui WA Bulinar. Jangan lupa ya, tidak lebih dari pukul 12 siang. Setelah naskah jadi, kalian diwajibkan untuk melakukan pemanasan supaya ekspresi kalian tidak kaku dan dialog kalian lebih jelas. Yang pertama dilakukan adalah melakukan senam wajah. Senam wajah adalah menggerakkan seluruh bagian wajah yang kalian butuhkan untuk menyampaikan karakter suatu tokoh. Yang pertama, kalian bisa mengerutkan mata seperti lalu diperpelan. Naikkan alis, perutkan, putar-putar, monyongkan mulut, lebarkan, dibuat sampai lemas, hidung, kerucutkan wajah, lebarkan wajah. Penggunaan artikulasi ini adalah kesalahan yang sering terjadi, yaitu pengucapan huruf vokal atau huruf konsonan yang tidak tepat. Misalkan
suara yang berbeda. Bagaimana? Siap bermain monolog? Akan Bu Linar buatkan sebuah contoh monolog yang bisa kalian gunakan untuk bahan pembelajaran. Aduh, Pio. Dok, kamu mau kemana? Mau nge-mall, Bu, mumpung libur. Oh Mau no! nge-mall? Pak, ini loh anakmu. Musimnya corona kok kate nge-mall. Nanti kalau ketularan gimana? Ayo. Anak Bu. Ih, ibu itu mbak jangan lebay. Aku ini muda, imunitasku itu tinggi. Nggak mungkin lah aku itu kena virus-virus corona itu. Aduh, biung. Kamu itu nggak tahu apa? Sekarang lagi musimnya virus corona kok malah mau nge-mall. Oh, tak tabok kowe kok yo. Di rumah aja. Nanti kalau kamu nge-mall, kamu ketularan itu virus-virus corona mbokna itu. Dok, bener apa kata ibumu itu? Kamu itu jangan keluar. Ya kamu itu sehat, wong anak muda. Imunitas tubuhnya itu tinggi. Nah kalau kamu jadi karir itu orang yang bawa virus corona tapi nggak merasa, terus nulari bapak ibumu yang sudah tua ini, terus bapakmu sama ibumu ketularan, terus bapak ibu meloro, terus aduh, berarti kamu gak sayang sampai bapak ibumu iki, Dok. Ya sayang, Pak. Maafin aku ya, Pak. Ya wes, aku nggak keluar. Aku di rumah aja sesuai anjuran pemerintah. Ya, soalnya aku nggak mau aku jadi karir terus nulari kalian berdua. Kan sayang sama kalian. Namun, dulu bapakmu tidak tambah sayang.